Baik, langsung saja saya akan membahas tentang rangkuman materi yang saya akan jabarkan satu persatu. Dari pengertian PKN, kemudian landasan ideal hukum, sumber historis, sumber sosiologis, sumber politis, dinamika esensi dan urgensi yang dicakup dalam satu hal, hakikat pentingnya PKN di perguruan tinggi. Kemudian, pengertian PKN di perguruan tinggi yaitu dalam arti bahasa tentunya warga negara secara bahasa itu ya. Kemudian usaha sadar menyiapkan peserta didik cinta setia berani berkorban membela bangsa dan negara, dan melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan Pancasila. Titiknya dua hal ini dan satu yang paling inti. Kemudian landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama bisa saya akan terangkan nanti yaitu Pancasila sebagai ideologi negara tentunya ya. Kemudian landasan hukum pendidikan kewarganegaraan antara lain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian batang tubuh Undang-Undang 45, khususnya pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, tentang pertahanan dan keamanan ayat 2, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 82 tentang pendidikan bela negara, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian, kemudian SK Dirjen Dikti Nomor 43 tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian. Nah, dari semua ini yang nantinya saya akan jabarkan satu persatu, mudah-mudahan waktunya mencakup untuk teman-teman semua dapat dipahami. Baik, langsung kita buka slide atau PPT yang menjadi bahan kajian modul teman-teman semuanya. Nah, di sini ada pengertian hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan di sini secara bahasa yaitu kewarganegaraan. Itu penyimpulannya ya. Kemudian selanjutnya yang perlu diketahui secara yuridis bahwa pendidikan kewarganegaraan ini sangat mempunyai konsep menganalisis secara kata per kata. PKN dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Sedangkan, kenapa kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan di pendidikan perguruan tinggi? Karena kita pasti ke depan sebagai warga negara menemukan persoalan-persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Nah, misalkan dalam citizen education di negara lain maupun pertanyaan yang belum dipahami oleh warga negara kita sendiri. Tujuannya seperti itu. Menjadikan kita warga paham akan nasionalisme dan kewarganegaraan dengan baik. Sebetulnya tuntutan untuk kita harus mengenal pasal, kemudian ayat, itu tidak harus sempurna atau kepahaman 100% enggak. Yang penting kita tahu peta konsep dalam memahami jati diri sebagai seorang bangsa itu apa. Kemudian kita dapat menemukan hal-hal itu pastinya di kehidupan ke depan setelah kehidupan sekarang. Artinya demi masa depan dengan tuntutan kita bahwa belum tentu kita harus menjadi seperti apa,
dan kita dituntut untuk memahami bahwa negara Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan budaya, negara kaya akan ras, dan kemudian negara yang penuh dengan kekayaan alam Indonesia atau bumi pertiwi. Oke, lanjut. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan. Dalam sub ini, Anda akan diajak menggali pendidikan kewarganegaraan dengan menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, baik secara historis, sosiologis, maupun politis. Teman-teman harap diperhatikan bahwa poin-poin historis, poin sosiologis, maupun politis yang tumbuh berkembang berkontribusi dalam pembangunan, ini kita akan bahas sampai di akhir semester nanti. Ini selalu kita bahas. Setiap ada tema subjudul, pasti ada historis dan sosiologis. Nah, kemudian secara politis, kita akan mengkaji secara politis. Kemudian pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah, dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 57. Sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Sumantri 72 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan. Itu dalam sisi politik. Kemudian Civic 62, pendidikan kewarganegaraan negara 68, pada awal masa Orde Lama sekitar tahun 57, isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam Civic 61 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar, pidato-pidato politik, kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Jadi di Orde Lama tahun 50-an ke bawah itu merupakan masih dasar dalam pembentukan nama suatu pendidikan kewarganegaraan. Ya, tadinya ada kewarganegaraan, kemudian civic dan pendidikan kewarganegaraan. Dari ketiga unsur ini, yang pertama, kedua, ketiga, itu bisa diartikan bahwa pendidikan kewarganegaraan hanya cakupan kalimat frasa atau kata per kata yang kemudian dikumpulkan menjadi pendidikan kewarganegaraan sampai sekarang. Nah, sedangkan 61 ke atas sampai sekarang itu dikembangkan dalam sejarah kebangkitan nasional, undang-undang, pidato-pidato politik kenegaraan. Yang bagaimana kita dalam pidato itu pasti menyebutkan undang-undang dasar. Itu merupakan bentuk dari civic memperkenalkan kepada halayak ramai, terutama pendidikan di sekolah dasar, menengah pertama maupun atas atau SMA, supaya mengenal bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu sangat penting untuk kita pahami dengan baik. Itu. Kemudian yang D, dinamika tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dinamika di sini saya akan tekankan pada ini. Dinamika apa saja yang nantinya teman-teman akan hadapi. Ya, terutama perkembangan iptek atau ilmu pendidikan teknologi. Siapa yang tidak tahu teknologi sekarang? Teknologi semakin hari, bahkan semakin bertambahnya tahun, naik, berubah. Berubahnya bukan menurun, tapi malah menjadi updaters yang sangat memacu. Updaters yang sangat memacu adrenalin, kemauan, cara berpola pikir kita mengikuti perkembangan zaman tentang ilmu pengetahuan teknologi. Nah, sekarang pembahasannya, ilmu pengetahuan teknologi tersebut apa saja atau dalam mempengaruhi PKN itu seperti apa? Kita akan bahas bersama. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara, terutama peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yaitu perilaku positif dan negatif.
Nah, teman-teman harap diketahui bahwa perilaku ini sangat terkait dengan kemajuan seseorang memahami ilmu pendidikan teknologi. Apa kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia? Yaitu yang pertama ada positif, kemudian negatif. Teman-teman pasti paham bahwa perbedaan positif dan negatif pasti definitif ya, atau sangat sensitif sekali jika dikaitkan dengan Undang-Undang ITE sekarang. Undang-Undang ITE itu mempengaruhi kita dalam mengontrol sosial media yang sekarang sedang marak-maraknya. Karena apa? Orang atau warga negara yang baik pasti menggunakan sosial media itu dengan baik. Sedangkan kritik itu harus kritik yang membangun. Tidak boleh kritik yang mengglobal, menjadikan seseorang itu rasis atau mungkin kebencian-kebencian yang memang tidak didasari dengan pengetahuan-pengetahuan yang sangat mendasar itu. Nah, terkait dengan hal itu, tentunya kurikulum PKN atau Kewarganegaraan Pancasila termasuk materi, metode, dan sistem evaluasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Ini. Jika kita pahami bahwa IPTEK di sini maksudnya adalah pemahaman cara dasar peserta didik. Dan yang kedua, pemahaman yang menjadi patokan utama peserta didik. Ada dua yang saya dapat simpulkan dari metode materi yang harus dievaluasi yang menyesuaikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, pemahaman secara dasar peserta didik. Yang kedua, pemahaman yang menjadi patokan utama peserta didik. Dalam pemahaman dasar, seorang guru atau guru di sekolah atau dosen di kampus tentunya harus memiliki kemampuan untuk memberikan wawasan yang sangat luas atau minimum berwawasan, karena luas dengan wawasan itu beda. Kalau luas pasti dia harus ahli dalam berwawasan seperti yang kita gambarkan. Kemudian kalau hanya berwawasan, minimal dia tahu bahwa penting nggak sih PKN atau Kewarganegaraan Pancasila ini untuk dipahami setiap warga negara, itu sangat penting. Nah, makanya kurikulum itu ditekankan untuk dipahami di setiap sekolah-sekolah, minimal sampai dasar. Tidak perlu menghafalkan undang-undang atau apa. Yang penting dia memahami dulu bahwa esensi pentingnya warga negara bagi setiap warga negara untuk menggaungkan rasa cintanya kepada Republik Indonesia atau negara Indonesia, Republik Indonesia. Itu. Kemudian yang terakhir di sini ada slide atau modul yang kalian download, pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Kita pernah berpikir nggak sih apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama dengan kondisi bangsa saat ini? Nah, perlu saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, jika kita paham kenapa para pejuang sampai rela berkorban untuk memerdekakan negara tercinta ini. Karena mereka ingin melihat bahwa anak cucu mereka itu bahagia. Bahagia karena merasakan kebebasan menghirup udara, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk meraup ilmu yang sebanyak-banyaknya. Tapi yang jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan itu akan menjadi sangat rumit jikalau masing-masing warga negaranya tidak mempunyai dasar mencintai negara Indonesia. Bukan mencintai orang-orang. Pasti
bukan mencintai orang-orang yang dipenjara karena dia korupsi, atau pejabat-pejabat yang kontra dengan pendapat kita, atau mungkin kita memandang politik sekarang yang luar biasa, kita berpendapat sedikit pasti akan jatuhnya di jeruji besi. Itu yang jelas, minimal sekarang kita paham bahwa wawasan untuk cinta kepada negara Indonesia itu sangat kita dalami dalam hati. Jika mau berkontribusi dalam hal kritik di sosial media, itu yang paling cepat dan mudah saya kira ya, dibandingkan kita mengkritisi dalam debat forum di TV. Karena di TV itu saya kira hanya orang-orang yang memang mempunyai legalitas atau yang sudah berkecimpung di dunia kenegaraan atau pemerintah, itu rata-rata yang cenderung itu, atau bahkan menjadi orang viral ya. Kita harus gila dulu, kita harus konyol dulu baru dipanggil TV. Itu nggak boleh. Minimal kita harus mempunyai jiwa yang nasionalis, banggakan terlebih dahulu negara kita di mata dunia, baru kita menghirup udara yang segar bahwa kita sebagai warga negara yang sangat mencintai negara Indonesia karena kebanggaan dari prestasi kita masing-masing. Itu keinginan para pendahulu kita, yaitu para pejuang kita. Jadi tidak usah repot-repot membanggakan seperti apa, kalian capai tujuan masa depan kalian dengan baik, banggakan negara kalian, yaitu negara kita semua Indonesia, dengan cara prestasi yang setinggi-tingginya. Itu simpulan yang paling singkat dari saya. Oke?